Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadi SPDI, CGP dari Kota Makassar. Hari ini saya ingin menjelaskan aksi nyata saya mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Berikut RPP saya. Satuan Pendidikan UPT SPF SMP Negeri 42 Makassar. Mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 7 semester ganjil. Materi pokok, teks interaksi transaksionalisan dan tulis tentang jati diri. Alokasi waktu 2 kali 40 menit, 1 pertemuan. Nah, di RPP ini saya kombinasikan antara pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kompetensi dasar 3.2 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional tentang jati diri. 4.2 Menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis tentang jati diri. Adapun dua indikator yang saya tuliskan di sini, indikator pengetahuan dan indikator keterampilan. Indikator pengetahuan menganalisis teks-teks interaksi transaksionalisan dan tulis terkait jati diri yang meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Sedangkan untuk indikator keterampilan menerapkan pemahaman tentang teks interaksi transaksionalisan dan tulis terkait jati diri secara bersama-sama dan secara mandiri. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dengan teman, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri dari teks yang disajikan dalam bentuk lisan dan tulis dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri, siswa dapat mempresentasikan atau membaca monolog dalam bentuk video. Kegiatan belajar mengajar. Setting pembelajaran secara berkelompok, pendekatan atau model scientific learning, pembelajaran discovery learning. Metode pembelajaran, diskusi kelompok, materi prasyarat, kosakata terkait hubungan keluarga, pronoun. Media, lembar kerja siswa. Berikut skenario pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Yang dilakukan guru yaitu membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin, memberi salam, memberikan motivasi kepada siswa, dan mengingatkan siswa mengenai kesepakatan kelas. Selanjutnya, menumbuh kembangkan kompetensi sosial dan emosional siswa dengan teknik mengidentifikasi emosi. Kesadaran diri yaitu mengenai pengenalan emosi yang dilakukan oleh siswa secara berpasangan. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran dan perlengkapan yang digunakan. Adapun yang dilakukan siswa, membalas salam, mendengarkan penjelasan guru, mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Inilah beberapa gambar pada kegiatan pendahuluan. Pada gambar 01, di sini saya sedang membuka pembelajaran seperti biasanya, yaitu dengan memberi salam, menyapa, bertanya tentang kondisinya, dan mengajak siswa berdoa. Selanjutnya, untuk gambar 02, di sini saya menjelaskan tentang bagaimana perasaan siswa pada saat itu.
pada gambar 03, setelah saya tadi menjelaskan tentang perasaan siswa, selanjutnya saya menampilkan beberapa gambar emotion. Nah, dari gambar emotion ini saya meminta siswa untuk memilih sesuai dengan perasaan mereka. Dan selanjutnya pada gambar 04, saya juga menjelaskan di situ, setelah mereka menentukan perasaannya, mereka saya minta untuk menuliskan di kertas berwarna. Terlihat pada gambar 05, saya sedang membagikan kartu berwarna kepada masing-masing siswa. Selanjutnya, pada gambar 06, terlihat saya kembali menampilkan emotion yang digunakan untuk menggambarkan perasaan mereka. Setelah itu, mereka tuliskan di kertas berwarna tadi yang telah saya bagikan satu persatu. Nah, di sini terlihat pada gambar 07, setelah siswa menuliskan perasaannya dalam bentuk bahasa Indonesia, saya meminta mereka untuk mencari apa bahasa Inggrisnya. Contohnya, bahagia, jadi mereka harus mencari apa makna daripada bahagia dalam bahasa Inggris. Contoh yang lain, tersenyum. Ya, apa bahasa Inggrisnya tersenyum? Secara otomatis mereka sudah melakukan proses pembelajaran secara berkala, yaitu mengetahui bahasa Inggrisnya tersenyum, bahagia, marah, dan lain-lain sebagainya. Nah, terlihat pada gambar 09, 10, dan 11, inilah hasil daripada perasaan siswa yang telah dituliskan di kartu berwarna. Nah, di sini terlihat ada dua kata yang ada di kertas berwarna, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, kemudian sesuai dengan pembelajaran sosial emosional, saya meminta siswa untuk saling berhadapan untuk menebak raut wajahnya, ekspresinya seperti apa. Apakah dia sedang tersenyum, apakah dia sedang marah, apakah dia sedang sedih. Nah, terlihat pada gambar 12 dan gambar 13, mereka ini sedang melakukan menebak ekspresi wajah temannya. Nah, pada gambar 14 kita melihat ekspresi siswa satu ini, dia itu mengekspresikan bahwa dia sedang jengkel atau lagi bete pada sesuatu. Nah, pada gambar 15 saya menjelaskan kembali apa arti dari pengenalan emosi yang telah dilakukan bersama temannya secara berpasangan. Di sini saya jelaskan betapa pentingnya kita mengetahui atau memahami ekspresi yang ada pada di wajah supaya kita saling mengenal bahwa teman kita ini lagi sedih, lagi senang, bahagia, tersenyum, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, terlihat pada gambar 16, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Sekaligus saya juga menyampaikan strategis apa yang digunakan dalam belajar. Berikut kegiatan inti yang akan saya lakukan untuk pembelajaran pada sosial emosional. Yang pertama, kegiatan pertama, guru menampilkan teks terkait jati diri. Selanjutnya, siswa menyimak teks terkait jati diri. Selanjutnya, siswa mencoba mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri.
Guru menjelaskan ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri. Siswa menyimak penjelasan ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri. Guru mengelompokkan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan. Siswa duduk berkelompok antara 3-4 orang. Guru membagikan lembar aktivitas, yaitu LKS atau lembar kerja siswa. Guru mengajak murid untuk melakukan teknik stop agar mereka merasa tidak terbebani dan dapat rileks dalam mengerjakan lembar kerja yang telah diberikan secara berkelompok. Siswa bersama teman kelompok mendiskusikan ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri. Guru akan melakukan pendampingan khusus, scaffolding, bagi kelompok yang belum bisa mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri. Bagi kelompok yang lancar dalam mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait jati diri, siswa diminta menerapkan strategi 3 before me. Artinya, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Setelah menyelesaikan hasil diskusi, tiap perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelompok lain. Nah, guru mengoreksi hasil pekerjaan murid dan memberikan apresiasi atas pekerjaan mereka. Nah, inilah beberapa serangkaian aksi nyata saya mengenai kegiatan inti. Terlihat pada gambar 17, saya sedang membagikan teks terkait jati diri. Karena saya tidak menuliskan, saya cukup mencetak satu kertas per kelompok agar mereka secara langsung melihat contoh teks yang akan dibahas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya gambar 18, saya mengajukan pertanyaan terkait teks yang saya bagikan. Nah, di sini kegiatan seperti biasanya yang saya lakukan di dalam kelas sebelum memulai pelajaran menjelaskan teks tersebut. Terlebih dahulu saya membacakan teks tersebut. Dan kemudian saya meminta salah satu dari tiap kelompok untuk membacakan teks yang telah saya bacakan. Nah, secara otomatis siswa juga belajar tentang bagaimana mengucapkan kata demi kata dalam bahasa Inggris, supaya mereka terbiasa mengucapkan kata dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, selanjutnya saya membagikan lembar kerja ke tiap kelompok. Sebelum saya meminta setiap kelompok berdiskusi, terlebih dahulu saya mengajak mereka untuk melakukan teknik stop. Karena mereka sudah melalui beberapa proses pembelajaran sebelumnya, jadi saya mengajak siswa-siswa untuk melakukan teknik stop, di mana penjelasan teknik stop ini saya sampaikan kepada murid yang pertama, stop atau berhenti. Jadi saya meminta siswa untuk berhenti dari kegiatannya. Yang tadinya menulis, saya suruh berhenti. Saya suruh mereka untuk berdiri dari tempatnya, dan selanjutnya saya meminta mereka untuk take a deep breath, yaitu tarik napas dalam-dalam. Nah, saya meminta siswa ini melakukannya sampai 2 atau 3 kali. Kemudian, saya meminta mereka untuk mengamati dirinya sendiri setelah menarik nafas, terus ditahan beberapa detik, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan. Nah, mereka sedang mengamati tubuh mereka untuk mengeluarkan
rasa letih, lelahnya, agar mereka rileks kembali. Proceed, yaitu lanjutkan. Nah, setelah melakukan teknik ini, saya meminta mereka untuk melanjutkan kegiatan diskusi kelompoknya. Nah, di sini saya kembali menjelaskan tujuan daripada kegiatan yang akan mereka lakukan. Di sini ada beberapa teks yang akan mereka identifikasi ungkapan-ungkapan dan topik terkait jati diri. Jadi ada 3 teks yang saya berikan kepada mereka setiap kelompok. Nah, karena saya telah memetakan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, nah terlihat pada gambar 29 dan gambar 30, saya mendampingi secara khusus siswa yang belum memahami secara mendetail tentang bagaimana mengidentifikasi ungkapan-ungkapan terkait topik jati diri. Jadi di sini saya menjelaskan melalui 3 teks itu, yang mana yang dimaksud dengan topik, yang mana yang dimaksud dengan greeting, dan lain sebagainya. Kemudian, terlihat pada gambar 31, gambar 32, teknik ini saya akan lakukan ketika mereka sudah kehabisan akal dan sudah bertanya kepada 3 temannya, barulah saya sesekali datang mengecek pekerjaan mereka. Ini adalah salah satu gambar di mana siswa sudah memahaminya, tetapi karena mungkin belum yakin, jadi saya memperjelas kembali bahwa jawaban yang mereka pilih sudah tepat. Nah, setelah beberapa kelompok menyelesaikan tugasnya berdiskusi dengan teman-temannya, di sini saya meminta salah satu perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi mereka. Terlihat pada gambar 33 dan 34, ini adalah salah satu kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka bersama teman-teman kelompoknya. Nah, begitupun pada gambar 35 dan gambar 36, mereka sedang mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi mereka bersama teman-teman mereka. Kegiatan penutup yang dilakukan guru di sini yaitu pemberian PR membuat video presentasi atau monolog sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa membuat sebuah video bagaimana mempresentasikan tugas yang telah diselesaikan pada tujuan pembelajaran yang pertama dengan melakukan perekaman, yaitu membuat sebuah video presentasi. Apakah mempresentasikan tanpa melihat teks ataukah dengan melihat teks. Selanjutnya, guru memberikan umpan balik kepada murid. Dan guru menutup pembelajaran sesuai dengan prosedur rutin, salam, terima kasih, dan doa. Yang dilakukan siswa yaitu menandai pekerjaan rumah yang diberikan oleh saya, merefleksikan hasil pembelajaran, mendengarkan penjelasan guru, dan membalas salam. Nah, inilah aksi nyata yang saya lakukan pada kegiatan penutup. Yang pertama, saya memberikan penjelasan terkait PR yang akan dikerjakan secara berkelompok di rumah pada gambar 37 dan gambar 38. Selanjutnya, saya di sini mengajak siswa-siswa untuk merefleksikan poin-poin penting yang telah dipelajarinya. Nah, di sini saya mengajak mereka untuk menyebutkan poin-poin yang tadi mereka isi sesuai dengan ungkapan-ungkapan yang mereka dapatkan dari ketiga teks.
Poin-poin tersebut yaitu terkait dengan topiknya, terus yang kedua greeting, terus yang ketiga adalah name, terus yang keempat adalah address, yang kelima adalah karakteristik, terus yang keenam adalah family, terus yang ketujuh adalah intention, seperti itu. Nah, penilaian sikap. Strategi yaitu observasi, alat, catatan, anekdot. Nah, ini adalah instrumen yang saya gunakan untuk melakukan observasi terhadap siswa yang sedang melakukan diskusi kelompok terhadap teman-teman mereka. Nah, untuk penilaian sikap sosial dan emosional, berikut adalah instrumen yang saya gunakan untuk melakukan penilaian sikap sosial dan emosional mereka pada saat melakukan kerja kelompok bersama teman-temannya. Penilaian pengetahuan, strategi, lembar kerja peserta didik. Nah, tekniknya yaitu penugasan, bentuk instrumen mengisi tabel, butir instrumen disajikan 3 teks jati diri, siswa dapat mengidentifikasi topik-topik terkait jati diri dan ungkapan yang terkait pada tabel identifikasi dengan tepat. Waktu pelaksanaan, proses pembelajaran. Keterampilan, penilaian pencapaian pembelajaran yaitu assessment for learning. Nah, arti daripada assessment for learning ini adalah proses pembelajaran berlangsung. Jadi tugasnya itu tadi ya, mulai dari kegiatan pertama itu adalah mengisi tabel. Apa yang diisi di situ yaitu terkait dengan topik dan ungkapan-ungkapan. Adapun rubrik penilaian penugasan. Nah, inilah 7 item yang mereka sedang lakukan, yaitu mengidentifikasi terkait topik, greeting, intention, name, address, family, dan karakteristik. Untuk penilaian keterampilan, strategi yang saya gunakan adalah unjuk kerja. Nah, bentuk instrumen, presentasi, atau monolog. Nah, butir instrumennya disajikan 3 teks jati diri, siswa dapat menyajikan dalam bentuk rekaman video atau membaca teks dengan tepat. Kapan waktu pelaksanaannya? Yaitu setelah pembelajaran usai. Karena 2 jam pembelajaran itu tidak cukup untuk melakukan 2 tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada aksi nyata. Karena melihat dari kesiapan belajar anak-anak ini kurang, makanya cuma 1 tujuan pembelajaran yang saya selesaikan pada pertemuan pertama. Nah, untuk penilaian keterampilan ini saya berikan untuk PR, yaitu dikerjakan di rumah, direkam bersama teman-teman mereka, kemudian mereka akan mengumpulkan video mereka, apakah mengirim secara langsung melalui WA atau mereka mengirim link yang sudah diupload ke YouTube mereka masing-masing. Alat rubrik penilaian. Nah, ini adalah rubrik penilaian keterampilan setelah siswa-siswa berkelompok ini telah menyelesaikan hasil rekaman video mereka. Nah, bahan bacaan. Ini adalah beberapa, ini adalah teks yang saya gunakan untuk mengajak siswa untuk mengidentifikasi terkait 7 item atau 6 item yang ada di sini, yaitu greeting, intention, name, characteristic, family, address. Nah, terkait dengan topik pada nomor 1 itu adalah kesimpulan daripada teks ini. Teks ini mengenai apa? Jadi, sama halnya dengan tujuan daripada teks. Nah, salah satu contoh tabel yang saya gunakan untuk mengidentifikasi ungkapan terkait teks yang saya berikan kepada siswa. Nah,
Ini adalah 3 teks yang saya berikan kepada siswa pada tiap-tiap kelompok untuk didiskusikan, untuk mencari topiknya, greeting, intention, name, address, family, characteristic. Kunci jawaban, lembar kerja siswa. Jadi, pekerjaan siswa nanti ini saya akan samakan dengan kunci jawaban, sesuai dengan hasil diskusi mereka terkait ketujuh items. Nah, untuk lembar kegiatan pembelajaran murid dalam bentuk produk. Jadi, siswa nanti ini akan membuat rekaman video presentasi atau monolog terkait menentukan topik dan ungkapan tentang ketiga teks di atas. Jadi, setelah membuat rekaman video, mereka akan mengunggah hasil rekaman video mereka atau monolog ke kanal YouTube kanal YouTube mereka. Kemudian mengumpulkan copy link hasil rekaman video atau monolog mereka ke WA group atau WA pribadi. Nah, inilah gambar hasil daripada diskusi tiap-tiap kelompok. Jadi ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan ini adalah instrumen teks, ketiga teks yang mereka identifikasi sesuai dengan lembar kerja yang telah mereka isi. Link RPP sosial emosional. Jadi bagi teman-teman guru, siapapun, dimanapun berada, kalian bisa mengklik link yang saya tampilkan di layar monitor Anda. Thanks. Jangan lupa bahagia. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.